Sobat Asik di Komik dengan saya Rosa, dan kali ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Mau tahu siapa? Halo Mbak Akila. Halo Mbak Rosa. Ya, ini teman saya ngobrol sore hari ini yang sudah lama ya, bukan lama juga sih, beberapa waktu yang lalu baru ketemu. Terus ini saya undang ke channel Komik untuk ngobrol seputar kemampuan Mbak Akila dalam public speaking dan juga melakukan kampanye sosial gitu. Oh ya Mbak, sebelumnya kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukan akhir-akhir ini nge-voice over, dubbing, Dubbing, kemudian bantu-bantu bikin naskah gitu, bikin naskah, bikin project, kemudian MC. Tapi karena event selama pandemi ini banyak yang dibatasin, jadi MC ada berkurang gitu. Agak sepi, tapi ya nanti rame lagi Mbak ya, Amin, insya Allah ya. Oke. Karena tema kita hari ini seputar public speaking, Mbak Akila tadi menyebutkan ada dubbing juga ya, sempat dubbing lalu membuat naskah. Nah, dalam proses public speaking dari pengalaman Mbak Akila itu, pengalaman yang menarik apa selama ini? Sepanjang puluhan tahun gitu. Salah ya? Puluhan tahun. Itu dulu ya Pak ya, itu dulu ya. Pengalaman menarik selama ini ya Mbak ya, selama public speaking gitu ya, nggak ada hubungannya dengan MC mungkin, ya ada hubungannya dengan dunia perceriwisan gitu ya. Duniawi. Banyak Mbak. Mau tau aja, mau tau banget. Mau kepo gitu ya. Mau kepo. Jadi saking banyaknya ini saya sortir dulu ya Mbak ya, asik ya. Di list dulu yang di mana sini. ya, yang mana. Jadi gitu. waktu itu pernah ketika talk show nih di suatu tempat gitu, narasumber kan macem-macem nih Mbak. Narasumber itu ada yang pertanyaan kita A, jawabnya B. Ada yang pertanyaan kita A, jawabnya C. Jawabnya ada yang itulah Mbak. Kadang keluar dari konteks itu, nanti bagaimana cara kita untuk bisa menghandle narasumber dulu. Sebelumnya ada briefing seperti itu. Nah, ada yang lucu lagi, menarik lagi tuh ketika narasumber pertanyaannya, saya nanyanya pendek, narasumber jawabnya panjang banget. Itu kan Ngekatnya durasi ya, Mbak ya. Durasi. Itu juga mempengaruhi juga. Jadi bagaimana kita harus bisa menyikapi gitu ketika narsum jawabnya pendek seperti apa, ketika narsum jawabnya panjang seperti apa, itu harus ada brief terlebih dahulu. Itu menarik banget sih. Kan awal-awal kayak gitu kan jam terbang ya, Mbak ya. Awal-awal dulu sempet grogi ya, deg-degan demam panggung nanti gitu ya. pertanyaan lainnya nggak tersampaikan. Iya, nggak tersampaikan nih gitu. Akhirnya belajar akhirnya gini caranya ngehandle seperti ini kayak gitu. Tuh bener-bener pengalaman itu dilalahnya ya sih. Dilalahnya itu narasumbernya agak lebih ini bisa kerja sama gitu ya. Gitu. Tapi juga alhamdulillah lancar sampai selesai. Itu pengalaman menarik. Masih banyak lagi sih Mbak. Iya, karena gini, public speaking ini sebenarnya ada konteks persuasifnya juga ya. Nah, kalau menurut Mbak Akila, public speaking ini sejauh mana dia bisa mempengaruhi orang lain gitu? Baik Mbak Rosa, jadi public speaking bisa sampai mempengaruhi orang lain itu ketika orang tersebut itu bisa sampai pertama pasti hanya mendapat informasi dari kita. Yang kedua, dia pasti merekam di sini. Yang disampaikan Mbak Rosa seperti A, B, C, D, C sampai Z. Ketika terakhir nanti bisa mempengaruhi tindakan. Ketika kita termemorize gitu ya. Akhirnya ternyata yang dibilang Mbak Rosa, kita harus membuang sampah di tempatnya itu hal umum gitu. Tapi itu harus digencarkan berkali-kali karena kesadaran masyarakat itu benar-benar belum sepenuhnya bisa menyikapi membuang sampah di tempat itu, belum semuanya bisa melakukan sesuai itu gitu ya, dengan makanya, aturan iya gitu. Jadi peran public speaker, peran orang-orang yang mempunyai, bisa menyuarakan, bisa mengaspirasikan tentang misal sosial lingkungan, tentang kemasyarakatan, itu penting sekali karena nanti efeknya benar-benar bisa ini ya, tadi mempengaruhi sampai tindakan ya. Jadi kalau menjadi corong gitu, menjadi corong dan akhirnya bisa menggerakkan orang-orang tersebut. Karena tadi sudah bicara soal lingkungan, public speaking yang dia berelasi dengan konteks kampanye sosial itu, ada nggak pengalaman yang berhubungan dengan itu, Mbak? Kalau public speaking yang berhubungan dengan kampanye sosial. Pernah Mbak, jadi waktu dulu pernah ada suatu
gerakan lah istilahnya. Gerakan tentang ini boleh menyebutkan ini? Boleh. Jadi Next, ya. ketika dulu di Stadion Maguwarjo itu kan karena luas, besar, dan supporter itu saking banyaknya, ribuan, gitu, puluhan ribu bahkan, ketika mereka datang ke stadion mereka pasti akan membawa sampah-sampah makanan. Karena kan ada jam istirahat nih, jam istirahat kayak sekolah aja ya. Supporternya ada jam istirahat. Ada jam istirahat nih, pasti mereka membawa makanan, mereka membawa sampah gitu, dan pasti itu ditinggalkan di stadion. Itu akhirnya kita menggalakkan gitu. Ayo kita buat bersama-sama, istilahnya bersama teman-teman juga, kita buat gerakan ketika di stadion sampah yang apa yang kita makan, yang ada sampahnya itu ya kita bawa pulang gitu. Kita taruh di, walaupun nggak dibawa pulang nggak apa-apa, tapi buanglah di tempatnya. Itu sempat alhamdulillah terlaksana, tapi kita menggunakan media. Yang pertama pakai flyer, terus pakai poster, terus ketika istirahat itu ada announcer yang mengingatkan kepada penonton gitu bahwa dimohon untuk membuang sampahnya ke ini karena kita istilahnya jadi memang ada sendiri ya. Iya, itu benar-benar peran public speaking ya, benar-benar mempengaruhi orang lain ya. Alhamdulillah terlaksana di stadion itu sempat, jadi kayak alhamdulillah bisa berjalan lancar, teman-teman semua juga mematuhi himbauan dari kami, alhamdulillah. Tapi itu perlu waktu lama nggak sih untuk meminta orang-orang itu membuang sampah, lalu itu kan luas banget ya, dan banyak orang gitu. Nah, itu gimana, perlu effort lebih atau waktunya berapa lama, ataukah butuh tim khusus atau seperti apa? Perlu waktunya sangat lama. Ada yang terjun ke tribunnya. Iya, ada yang terjun. Jadi ketika masuk itu kita dikasih flyer, kita memberikan flyer sama poster terpajang ya Mbak ya. Tapi ketika di stadion itu cewek-cewek, cowok-cowok, tim-tim dari kami itu mereka terjun langsung. Karena tidak semuanya kan langsung ada announcer mengingatkan, nggak langsung bergerak kan. Pasti mereka nanti aja lah gitu kan. Akhirnya ada yang kita bentuk tim itu, ada yang turun, ada yang nyebar lagi flyernya, terus ada yang bawa kresek, jadi mereka langsung bisa bawa di situ. Itu suatu ya kehebatan public speaking di situ. Public speaking bisa menggerakkan orang gitu ya. Selain memberikan informasi, ya mau nggak mau kita harus menggerakkan orang biar peduli dengan apapun lah. Kalau ini kan tentang lingkungan ya Mbak ya, jadi harus peduli tentang lingkungan. Tapi kalau menurut Mbak Akila sendiri, kampanye sosial itu sebenarnya bisa berupa apa sih? Maksudnya apakah selalu dilakukan dengan himbauan melalui public speaking atau ada hal yang lain? Kalau untuk kampanye sosial sebenarnya memang public speaking ini kuat banget ya Mbak ya. Ya. Sangat memberikan pengaruh gitu ya. Iya, karena ketika apalagi kalau yang memberikan himbauan itu orang yang tanda kutip misal terpandang atau orang dia yang punya punya kompetensi ya, gitu punya misal power, pasti kan gitu, yang mengikuti juga akan banyak gitu kan. Lihat dulu ya siapa orangnya, siapa nih orang yang influencernya, siapa nih orang yang ngasih info ke kita, siapa yang orang yang himbau kita. Kalau yang himbau kok wah iya ternyata apa yang dikatakan orang yang menghimbau itu benar-benar harus kita lakukan, itu akhirnya nanti juga banyak yang mengikuti. Tapi ya kalau misal yang bilang cuman si A apa dulu nih, siapa dia track recordnya pernah menjadi apa atau organisasi apa, ikut apa gitu, nanti banyak yang orang-orang tetap akan melihat itu melihat itu juga. Selain gitu, itu kalau menurut Mbak Akila yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan public speaking ini apa? Public speaking dalam hal ini ya Mbak ya. Kira-kira apa? Atau harus cantik dulu gitu. Kalau di TV nih, wes kan banyak nih, ada yang di TV, ada yang esek TV, terus ada misal odor gitu ya. Yang di TV dulu nih, yang di TV itu Mbak. Aduh Mbak, curhat ini nanti ya. Banyak Kalau yang di TV itu, pertama itu riset. Itu penting banget. Ada risetnya. Ya, ada risetnya. Jadi tidak hanya penelitian aja sama skripsi yang pakai riset, tapi public speaking juga riset dulu gitu. Risetnya yaitu ketika misal kita mau liputan di suatu tempat, gitu, misal mana ya, Taman Pelangi nih misal, Monjali. Nah kita riset dulu nih,
Taman Pelangi alamatnya mana, lokasinya seperti apa, ada apa aja di sana. Istilahnya 5W1H itu harus benar-benar Audiensnya juga iya, ya. terus tiketnya berapa, buka dari jam berapa sampai jam berapa, itu benar-benar riset. Harus pakai Google gak apa-apa. Jadi pakai Google gak apa-apa, karena riset yang paling cepat itu ya mau nggak mau Google. Kalau buku Taman Pelangi, dari buku tentang Taman Pelangi ya susah banget kan. Ya, di Iya, mana banyak. gitu. Jadi Google Taman Pelangi Yogyakarta, oh ternyata di sana Paling nggak kita riset dulu, websitenya ya, ya seperti paling nggak apa. website resmi ya Mbak ya, gitu. Setelah itu nanti bisa langsung, setelah itu istilahnya, oh oke, udah dapet nih risetnya gitu, kita bikin materi, kita susun nih, susun breakdown lah istilahnya, narasi, susun, kita pertama apa, kedua apa, kita selesai susun, kita koordinasi dengan produser, misal sama tim kreatif, kemudian ada yang paling penting nih Mbak, penampilan, essay. Oh iya, itu juga Karena kan di mempengaruhi TV, ya. karena di TV itu Biasanya sering touch up iya, gitu ya. itu penampilan benar-benar. Oke. Karena kalau saya pribadi, saya pede ketika penampilan saya ngerasa nyaman gitu. Kalau nyaman kan pasti pede nih. Nah, cara melatih kepedean, karena itu balik lagi ke Skill juga ya. iya, karena ketika orang udah lancar ngomongnya bla 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 bla, dia nggak peduli sama penampilan, ada juga, tapi ada juga yang dia ngerasa nyaman, ngerasa pede kalau dia ngerasa udah rapi. Harus ini gitu Iya, ya, rambutnya gitu. diapain. Iya, iya, gitu. udah kayak aduh paling cantik gitu lah ya Mbak ya. Iya. Itu udah ngerasa nyaman. Jadi itu PD itu kunci utama Mbak. PD mental juga Mbak. Mental juga ya. Mental juga. Kalau dalam proses itu, ini dua terakhir nih Mbak Akila. Jadi biasanya menjadi kendala itu apa? Atau Mbak Akila mungkin pernah mengalami satu kegagalan mungkin dalam public speaking, antara kendala dan kegagalan gitu? Dulu pernah sih Mbak. Jadi kayak liputan kita ke Gunung Kidul, liputan wisata sama kuliner gitu. Ketika liputan di sana, karena ketika mau liputan kan harus ada perizinan terlebih dahulu. Nah, karena jauh, kita belum perizinan, kita langsung ke sana ke lokasi. Tiba-tiba di lokasi pertama tutup misal. Oh akhirnya iya, kan harus menunda. Seorang ya. harus menunda, dan seorang public speaking misal presenter itu kan kadang moodnya juga mood swing kan, istilahnya udah semangat mau berangkat, tiba-tiba oh ternyata di sana tutup, reschedule lagi. Akhirnya kan pertama buang-buang waktu, kedua kurang persiapan gitu. Kenapa nggak kontak dari kontak dari kayak awal gitu ya. Terus di sana akhirnya nggak bisa ketemu pengelolanya, padahal kita butuh informasi itu yang akurat itu pasti sama pengelola. Sedangkan tuh nggak ada pengelola, akhirnya kan Ya udah gitu, balik lagi kan, gitu ya. Bukan kegagalan sih ya, tapi kekurangan ada koordinasi atau kurang hal-hal teknis koordinasi, yang belum kurang sempat persiapan tersampaikan gitu. Oke. Kayaknya ini ya semakin menarik, tapi karena keterbatasan waktu teman-teman, kapan-kapan kita akan mengundang lagi Mbak Akila di channel ini untuk berbagi. Semoga sharing yang diberikan tadi bisa lebih memberi inspirasi untuk sobat asik semua. Oke, thank you. Terima kasih Sama-sama, banyak Mbak Akila, Rosa. jaga kesehatan. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye. Dah.